Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya berangkat untuk menuju ke rumah anak Tuhan yang mau saya kunjungi, ya, saya terlebih dahulu menyapa rekan-rekan Bapak Ibu saudara sekalian yang setia menonton channel saya ini, di channel Kang Sam Hermawan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun saat ini di daerah kami ini ya banyak yang mengalami ya COVID-19, tetapi kita tahu bahwa kalau kita kerjasama ya dengan pemerintah dan kita juga menjaga kesehatan dengan baik, maka kita bisa ya terhindar dari wabah ini. Ya, terutama ketika kita semua mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, "Aku akan menyertai sampai kesudahan zaman." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sesuai dengan tema yang saya berikan ya di cover YouTube saya, channel saya, iblis atau setan semua dia bisa lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak semua dia bisa lakukan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, nah sebelum saya membahas firman Tuhan ini, jangan lupa untuk mendukung channel saya ya supaya berkembang dengan baik, dan untuk pemberitaan firman Tuhan ke pelosok negeri, mohon dibantu dengan saudara like, komentar, subscribe. Kalau merasa diberkati, silakan di-share. Ya, puji Tuhan. Saya akan mengambil ayat firman Tuhan menjadi dasar ya firman Tuhan pada saat ini. Terlebih dahulu saya akan membawa Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini yang akan kami dengar dan hamba-Mu akan sampaikan ke rekan-rekan yang ada di Indonesia bahkan di luar Indonesia Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan meneguhkan kami semua. Urapi hamba-Mu dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan saat ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Berkata demikian, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang atau Yesus Kristus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan saudara ya dengan pekerjaan iblis atau setan, seperti yang saya katakan di awal, iblis semua dia bisa lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak semua dia bisa lakukan, Bapak Ibu. Ya, iblis bisa melakukan apa saja, ya, dia bisa memperkaya setiap orang, dia bisa membunuh, saudara, dia bisa menyembuhkan, ya, dia bisa menarik, ya, bisa memberikan orang lain itu bisa tertarik kepada kita. Dia bisa membangkitkan orang mati.
dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan sukacita, memberikan kesenangan. Ya, iblis bisa memberikan kekuatan di dalam tubuh manusia. Iblis juga bisa memberikan kejayaan. Ya, iblis bisa memperkaya orang. Bapak Ibu, ya, banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mencari kekayaannya, ya, dengan menyembah yang disediakan oleh iblis. Ya, dia membawa pesugihan, ya, dia membawa persembahan, dia membawa tumbal supaya dia jaya, supaya dia tenar. Ya, ada yang memasang susuk, ada yang memberikan tumbal, ya, ada yang memberikan bahkan anaknya sendiri atau istrinya sendiri atau keluarganya sendiri menjadi tumbal demi kejayaan, demi kekayaan, demi ketenaran. Ada banyak saudara, ya, orang-orang yang terkenal mencari ketenaran dari iblis. Dia mempersembahkan hidupnya, memberikan hidupnya kepada iblis, menjadi pengikut iblis atau pengikut setan. Semua iblis dia bisa lakukan, Bapak Ibu. Ya, untuk memperkaya dia bisa lakukan. Tetapi semua yang diberikan oleh iblis itu sifatnya tidak kekal. Mungkin sebulan, 2 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun kita berjaya, kita senang, orang bisa suka dengan kita, kita bisa cakap, bisa ganteng, bisa cantik. Tetapi itu tidak kekal. Ya, tidak kekal Bapak Ibu. Karena semua didatangkan, kita minta dari iblis atau setan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, dia datang hanya membunuh, membinasakan dengan rayuan-rayuannya, ya, dengan supaya saudara tertarik, ya, dengan rayuan setan, dengan rayuan iblis, sehingga kita tergelincir masuk di dalamnya, masuk dalam perangkapnya. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, itu sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh berbeda. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, iblis itu bisa menyerupai sebagai malaikat yang terang, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, biarlah kita tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan iblis atau setan semua dia bisa lakukan, tetapi Tuhan Yesus tidak semua dia bisa lakukan. Tuhan Yesus sangat jelas, ya, dia bisa memberkati saudara. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat 10 tadi, ya, dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya saudara dengan saya mempunyai kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Ya. Perbandingan antara iblis dengan Yesus. Iblis semua dia bisa lakukan. Tuhan Yesus tidak semua dia bisa lakukan. Yesus jelas bisa memberkati saudara. Yesus jelas bisa menyembuhkan saudara. Yesus jelas bisa memberikan kejayaan kepada saudara, bisa mempromosikan saudara. Yesus jelas bisa menyelamatkan jiwa saudara. Yesus jelas bisa memelihara hidup saudara. Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yesus jelas saudara. Bahkan setiap orang yang percaya, yang berharap kepada Yesus, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Semua
iblis bisa lakukan. Yesus, dia tidak bisa lakukan semuanya. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Menyembuhkan dia bisa lakukan. Membangkitkan orang mati, dia bisa membangkitkan orang mati. Kalau belajar di dalam Injil, ya, kejadian semua ya yang Yesus lakukan itu fakta. Ya, itu nyata. Bisa menyembuhkan, ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta ya bisa melihat, yang bisu dia bisa berkata-kata, saudara. Bahkan yang mati dia bisa bangkitkan. Bukan hanya sementara tapi kekal. Ya, apa yang tidak bisa Yesus lakukan? Yang pertama, yang Yesus tidak bisa lakukan adalah membunuh. Iblis datang, firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus tidak bisa membinasakan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membunuh manusia, tetapi justru sebaliknya, dia dibunuh oleh tingkah laku kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk membunuh manusia, tapi sebaliknya, Yesus disalibkan oleh manusia. Itu kehebatan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Yang kedua, yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus adalah mencelakakan umat manusia. Orang yang percaya, dia tidak bisa mencelakakan. Rencanaku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Itu yang Yesus janjikan. Dia tidak mencelakakan orang, Bapak Ibu. Dia tidak mencelakakan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang ketiga, yang tidak bisa Yesus lakukan adalah membiarkan saudara dengan saya atau orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yesus tidak akan biarkan. Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dimanapun saudara, seperti apapun keadaan saudara, Yesus tidak akan membiarkan saudara. Ini luar biasa. Ini yang tidak bisa Yesus lakukan. Yesus tidak akan menelantarkan saudara, membiarkan saudara. Yesus tidak akan membiarkan saudara menderita, tersiksa. Tidak akan pernah membiarkan. Yesus katakan, aku datang memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara. Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara. Yesus akan terus menyertai sampai kesudahan zaman. Yang keempat, yang Yesus tidak bisa lakukan adalah berbohong. Dia tidak bisa lakukan. Yesus tidak bisa melakukan kebohongan. Ini yang menjadi dasar orang percaya. Setiap janji-janji dalam firman-Nya, ya, di dalam firman Tuhan, semua pasti akan digenapi. Karena janjinya tidak akan pernah berbohong. Dan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara, kita patut berbangga kepada Yesus Kristus karena Dia Tuhan Allah yang tidak pernah berbohong. Ya, Dia tidak pelin-pelan. Dia tidak pernah berbohong, saudara. Ya, janjinya pasti akan digenapi. Semua pasti akan digenapi, saudara. Sesuai dengan waktu Tuhan. Untuk itu tetap berharap kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap layani Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong. Apapun yang kita kerjakan,
apapun yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan tidak akan pernah sia-sia, dan itu akan diperhitungkan, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan ya iblis dengan Tuhan Yesus itu sangat jauh. Iblis bisa melakukan semua, ya, tapi Yesus tidak bisa dia lakukan semuanya. Untuk itu tetap semangat mengikut Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita semua. Tetap semangat di dalam mengikut Tuhan, karena janji-janjinya ya dan amin, dan tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Jaga kesehatan, sayangi keluarga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah ya Tuhan, iman kami diteguhkan terus dari hari ke hari, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa terus memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang menonton channel ini, mungkin mereka saat ini mengalami kesusahan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, bahkan sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk pergumulan, apapun bentuk masalah, apapun bentuk sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang menyaksikan channel ini ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan, pemulihan, kesembuhan, jalan keluar menjadi bagian anak-anak Tuhan yang menyaksikan channel ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.